Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pada matkul manajemen operasional yang diampu oleh Ibu Hikmah, kami kelompok 8 akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu bab 6 tentang strategi proses. Sebelumnya terdapat 3 kata kunci dalam manajemen operasional, yaitu efektivitas, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Kata kunci ini diambil dari tujuan yang ingin dicapai dari implementasi manajemen operasional, yaitu penciptaan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer operasional perlu mengambil 10 keputusan strategis, dan salah satu dari 10 keputusan tersebut adalah terkait dengan strategi proses. Nah, strategi proses ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Keputusan strategis yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan, yaitu menemukan suatu cara membuat produk, barang, dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan dari konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya serta constraint lainnya. Hasil dari keputusan ini berdampak pada efisiensi produksi jangka panjang, fleksibilitas, dan juga kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karenanya, banyak strategi perusahaan ditentukan pada saat keputusan tentang proses ini dilakukan. Keputusan mengenai proses akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Keputusan ini meliputi yaitu perencanaan proses, yaitu menentukan bagaimana produk akan dibuat, meliputi rencana perolehan bahan baku atau komponen, yaitu bahan baku yang digunakan untuk produk, juga pemilihan proses yang sesuai untuk produk kita itu apa. Yang ketiga juga mendokumentasikan proses. Lalu tujuannya ini seperti analisis proses, yaitu menganalisis proses untuk dapat meningkatkan operasionalnya, seperti lebih cepat atau lebih efisien, lebih murah, dan seterusnya. Manajer operasional dapat memilih salah satu dari 4 strategi proses berdasarkan jumlah dan juga jenis produk yang dihasilkan. 4 strategi yang dapat dipilih antara lain yaitu proses fokus, repetitive fokus, product fokus, dan mass customization. Proses fokus biasanya digunakan jika kita bermaksud untuk memproduksi sekelompok produk, yaitu untuk satu customer dan batch berikutnya untuk customer lainnya. Kemudian, variasi produk relatif tinggi dan volume produksi, yaitu dalam arti ukuran pesanan konsumen, relatif rendah tergantung dari pesanan konsumen. Kemudian juga urutan proses untuk setiap produk relatif berbeda tergantung pesanan konsumen. Berarti mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi dengan volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi. Dan sebagian besar perusahaan global memilih menggunakan proses ini. Istilah lain yang sering digunakan adalah job shop. Pada proses ini, penyajian fleksibilitas tinggi karena produk berpindah di antara proses secara sebentar-sebentar atau disebut dengan intermittent. Seperti contohnya dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecetan. Dalam sebuah kantor, proses yang ada dapat berupa bagian utang, penjualan, dan pembayaran. Dan jika dalam sebuah restoran, proses-proses tersebut mungkin berupa bar, panggangan, dan toko roti. Fasilitas yang ada terfokus pada proses dalam hal peralatan, letak, dan pengawasannya. Mereka menyediakan tingkat fleksibilitas produk yang tinggi seiring produk-produk berpindah sesaat di antara proses-proses yang ada. Setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang kerap muncul. Oleh karena itu, proses ini disebut juga proses sesaat. Walaupun demikian, beberapa fasilitas dapat bekerja lebih baik dengan menggunakan peralatan yang canggih secara elektronis maupun komputerisasi. Repetitive focus adalah proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk.
Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang sering berada dalam proses yang kontinu. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Lini yang digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga lebih terstruktur dan karenanya menjadi lebih tidak fleksibel dibandingkan suatu fasilitas yang terfokus pada proses. Produk fokus, yaitu proses digunakan jika produk yang kita tawarkan merupakan produk standar untuk pasar massal. Permintaan produk relatif stabil dan volume produksi relatif tinggi. Biasanya sistem produksinya sudah otomatis dan dapat berproduksi 24 jam per hari. Strategi proses yang berfokus pada produk memiliki volume tinggi dan variasi rendah, yang mana fasilitas diatur sekeliling produk. Proses ini disebut juga proses kontinu karena mempunyai lintasan produksi yang panjang dan kontinu. Contoh yang menerapkan proses ini seperti halnya pabrik-pabrik yang memproduksi barang seperti kaca, timah lembaran, lampu bohlam, minuman, laut, dan sebagainya. Pada produk jasa seperti rumah sakit yang menetapkan proses penyembuhan penyakit tertentu melalui perserangkaian proses panjang, dan sebagainya. Perusahaan dapat memilih dari ketiga jenis proses tersebut, mana yang paling tepat dan sesuai untuk strategi perusahaan mereka. Namun, adakah perusahaan yang menjalankan strategi proses di luar itu? Jika ada, berarti ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, perusahaan telah memilih strategi proses yang salah, atau yang kedua, yaitu perusahaan telah mendapatkan terobosan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, semisal Dell Computer mampu untuk menyediakan produk secara massal, tetapi tetap dapat memenuhi permintaan konsumen secara perorangan yang berbeda-beda spesifikasinya. Nah, strategi ini dikenal dengan mass customization. Mass customization biasa diartikan variasi yang dihasilkan sangat beragam, tetapi secara ekonomis mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan konsumen dan kapan konsumen menginginkannya. Mass customization merupakan pembuatan produk, barang, dan jasa yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang semakin unik secara cepat dan murah. Perusahaan yang menerapkan proses ini menghadapi tantangan yang membutuhkan kemampuan operasional karena keterkaitan logistik, produksi, dan penjualan semakin erat. Para manajer operasional harus menggunakan sumber daya yang imajinatif dan agresif untuk membentuk proses yang gesit yang dapat memproduksi produk tertentu dengan cepat dan murah. Industri jasa telah mulai menerapkannya, seperti jasa pelayanan telepon, menyediakan pilihan seller ID, call waiting, post mailbox, call forwarding sesuai kebutuhan konsumen. Juga ada perusahaan yang mengadakan persediaan musik di internet yang memungkinkan konsumen memilih lagu pilihan mereka dan memasukkannya dalam sebuah CD khusus yang langsung bisa dikirim ke alamat masing-masing konsumen. Salah satu persyaratan penting dalam mass customization adalah adanya ketergantungan pada desain modular. Walaupun demikian, penjadwalan yang efektif dan throughput yang cepat juga diperlukan. Dampak yang dapat terlihat adalah pada penurunan persediaan dan peningkatan tekanan pada kinerja penjadwalan dan rantai pasokan. Strategi proses ini sulit, tetapi hampir semua organisasi menuju ke sana dengan cara seperti yang ditujukan dalam gambar berikut. Perbandingan pilihan proses yang telah dijelaskan tadi, yakni di antara proses fokus atau fokus pada proses, repetitive focus atau fokus berulang, fokus pada proses atau fokus produk, dan mass customization, yaitu pertama fokus pada proses ini volumenya rendah, sedangkan variasinya tinggi. Sedangkan untuk fokus berulang atau repetitive focus ini lebih modular. Lalu untuk fokus pada produk, volumenya lebih tinggi, sedangkan variasinya rendah. Nah, untuk mass customization sendiri, volumenya tinggi dan variasinya pun juga tinggi. Lalu untuk perbandingan peralatannya, yang fokus pada proses ini peralatan yang digunakan memiliki fungsi umum. Nah, untuk fokus berulang, peralatan bagian khusus di sini lebih dini perakitan.
Dan untuk fokus pada proses, peralatan yang digunakan mempunyai fungsi khusus, kebalikan dari fokus pada proses tadi. Nah, untuk mass customization ini, pergantian perkakas dan peralatan itu lebih fleksibel. Lalu, fokus pada proses ini, operator memiliki kemampuan umum dan luas. Sedangkan untuk fokus berulang, karyawan dilatih seadanya. Namun pada fokus pada produk, itu operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas. Jadi, fokus pada proses dan fokus pada produk ini sangat-sangat bersampingan, sangat-sangat berkebalikan. Nah, untuk mass customization sendiri, operator yang fleksibel dilatih untuk kustomisasi jika diperlukan. Perbandingan pemilihan proses produksi, terdapat berbagai kelebihan di seluruh rangkaian proses. Dan tentunya perusahaan dapat menemukan keunggulan strategis pada setiap proses jika disesuaikan pada volume dan keragaman yang benar. Setiap proses dapat menghasilkan keunggulan dengan biaya rendah. Sebagai contoh, biaya per unit akan lebih rendah dalam kontinu jika volumenya tinggi. Walaupun demikian, tidak selalu digunakan karena biaya mahal jika volumenya rendah. Sebuah produk atau jasa yang bervolume rendah dan sangat terdiferensiasi akan lebih ekonomis jika diproduksi dalam proses yang berfokus pada proses. Contohnya seperti restoran mewah dan rumah sakit umum. Intinya ketiga proses akan menghasilkan biaya rendah jika dipilih dan dikelola secara benar. Perbandingan dari proses-proses dapat dilihat lebih lanjut dengan melihat pada titik di mana biaya total proses berubah. Sebagai contoh, pada gambar berikut ini menunjukkan 3 proses alternatif yang dibandingkan dalam satu diagram, di mana proses A memiliki biaya terendah untuk volume di bawah V1. Proses B memiliki biaya terendah di antara V1 dan V2, dan proses C memiliki biaya terendah pada volume di atas V2. Bagaimana menentukan volume yang tepat di mana satu proses menjadi mahal dari proses lain? Analisis proses. Analisis dan desain proses ada 4 macam. Yang pertama, diagram alir. Diagram alir atau flow diagram merupakan skema atau gambaran perpindahan bahan, produk, atau orang. Diagram ini membantu dalam pemahaman, analisis, dan komunikasi sebuah proses. Yang kedua ada pemetaan fungsi waktu. Hampir sama dengan diagram alir, namun ditambahkan waktu pada sumbu horizontal. Dengan alat ini, pengguna dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Pemetaan fungsi atau proses map. Proses map menggunakan simbol-simbol tertentu, di mana proses map ini akan memetakan semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang dalam proses tertentu. Terkadang waktu juga ikut dimasukkan dalam proses map untuk dapat lebih memberikan masukan pada pihak manajemen untuk meningkatkan proses yang ada. Analisis proses dilakukan dengan cara memeriksa semua aspek dari proses untuk meningkatkan efisiensinya, mengurangi kosnya, mempercepat proses, dan lebih responsif terhadap konsumen. Alat utama untuk analisis proses adalah proses flowchart atau proses map. Terdapat banyak bentuk dan jenis flowchart apapun yang digunakan. Tahap penyusunan proses flowchart secara umum. 1. Tentukan tujuannya. 2. Tentukan batas proses. 3. Definisikan unit yang bergerak atau barang atau orang atau data. 4. Pilih tipe flowchart. 5. Observasi proses dan kumpulkan data. 6. Petakan prosesnya. 7. Validasi chart yang sudah dibuat dengan user atau expert atau melalui observasi lebih lanjut. Dengan demikian, proses flowchart dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi dari serangkaian proses dan akhirnya dapat memberikan rekomendasi untuk dapat meningkatkan proses. Diagram proses atau proses chart
menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses. Yang keempat, cetak biru jasa atau service blueprint merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian kepada pelanggan dan interaksi penyedia layanan dengan pelanggan. Contohnya, ada salam pribadi seperti lonceng untuk membuat kedatangan pelanggan selalu diketahui, salam hangat dan memperoleh permintaan jasa. Pelanggan dalam area kerja tawarkan kopi atau bahan bacaan di ruang tunggu. Yang kedua, diagnosa jasa seperti melakukan percakapan dengan pelanggan untuk mengenali ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, melakukan jasa lihat daftar untuk memenuhi kebutuhan. Karyawan melihat ulang tagihan untuk ketepatan. Yang keempat, penutup yang bersahabat. Pelanggan membayar tagihan dan menerima barang. Desain proses pada sektor jasa. Interaksi antara keinginan konsumen dengan performa perusahaan selalu dapat kesenjangan performa pada karyawan yang bergerak di bidang jasa. Interaksi konsumen seringkali merupakan variabel penting dalam desain proses jasa. Untuk itu perlu mendesain prosesnya untuk memenuhi persyaratan khusus ini agar proses menjadi efektif dan efisien. Untuk memahami bagaimana manajer operasional mendesain proses jasa, maka digunakan matriks proses desain dalam gambar berikut. Pada jasa massal, intensitas tenaga kerja tinggi, interaksi konsumen rendah, penyesuaian produk rendah. Contoh, eceran perdagangan besar, bank komersil. Jasa profesional, interaksi tenaga kerja tinggi, interaksi konsumen tinggi, penyesuaian produk tinggi. Contoh, dokter, pengacara, akuntan, arsitek, penasehat keuangan. Pabrik jasa, intensitas tenaga kerja rendah, interaksi konsumen rendah, penyesuaian produk rendah. Contoh, penerbangan, angkutan truk, ATM, fasilitas rekreasi, restoran, fast food, supermarket. Toko jasa, intensitas tenaga kerja rendah, interaksi konsumen tinggi, penyesuaian produk tinggi. Contoh, rumah sakit, restoran mahal. Meningkatkan produktivitas jasa. Meningkatkan produktivitas jasa bukan hal yang mudah, tetapi masih dapat diupayakan melalui pengaturan sumber daya manusia dan layoutnya. Tata letak. Desain tata letak merupakan satu kesatuan dalam bentuk proses jasa, terutama pada toko eceran, restoran, dan bank. Sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia dari segi perekrutan dan pelatihan merupakan hal penting dalam proses jasa. Berikut ini strategi meningkatkan produktivitas jasa. Strategi pemisahan teknik membuat struktur pelayanan sehingga konsumen mengetahui kemana sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Contoh, bank. Strategi self-service, teknik swalayan sehingga konsumen membandingkan dan evaluasi sendiri. Contoh, supermarket. Strategi modul, teknik pilihan jasa dengan modul. Contoh, paket investasi dan asuransi. Strategi otomatisasi, teknik memisahkan jasa yang mungkin dapat dilakukan dengan jenis otomatisasi tertentu. Contoh, ATM. Strategi penjadwalan, teknik penjadwalan karyawan secara tepat. Contoh, penjadwalan karyawan di counter tiket setiap 15 menit. Strategi pelatihan, teknik memperjelas pilihan jasa, menjelaskan masalah. Contoh, konsultasi investasi, karyawan pemeliharaan purna jual. Pemilihan alat dan teknologi. Konsep fleksibilitas yaitu kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, nilai konsumen. Hal ini dapat diartikan peralatan yang digunakan bersifat modular, dapat dipindahkan dan murah. 1. Teknologi produksi.
Perkembangan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan dapat diterapkan di semua sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Dalam bahasan ini akan diperkenalkan 9 area teknologi, yaitu teknologi mesin. Dalam era komputerisasi diciptakan cara mengendalikan mesin baru dengan menggunakan chip komputer seperti CNC atau Computer Commercial Control, yaitu permesinan yang memiliki komputer dan memori sendiri. AIS atau Automatic Identification System, peralatan baru dari CNC hingga ATM, dikendalikan dengan sinyal elektronik digital. Pembuat data secara digital dilakukan melalui komputerisasi, diantaranya dengan AIS yang membantu memindahkan data menjadi bentuk elektronik yang mudah untuk dimanipulasi. Lalu kita masuk pada proses reengineering atau yang biasa kita sebut rekayasa ulang. Ini adalah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara radikal. Jadi setelah berusaha ini mempunyai rekayasa yang jelas dari awal ya, tentang tujuan dan lain sebagainya. Nah ini mulai direkayasa ulang terkait dengan proses operasionalnya guna mencapai tujuan yang lebih fantastis gitu. Biasanya perusahaan itu merekayasa ulang kinerjanya tatkala mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, maka itu direkayasa ulang di proses reengineering ini agar bisa tercapai tujuan yang sebenarnya diharapkan. Mungkin itu. Yang paling penting pada proses ini adalah memusatkan perhatian pada perbaikan dalam hal biaya, waktu, dan nilai konsumen. Nah ini yang paling diperhatikan dalam proses ini. Kemudian kita lanjut pada kapasitas. Apa itu kapasitas? Kapasitas dapat diartikan sebagai hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, ataupun diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Ya ini kata kuncinya ada hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, dan disimpan. Itu kata kunci dari kapasitas. Lalu dalam segi pembagian waktu, kapasitas ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kapasitas jangka panjang, kemudian kapasitas jangka menengah, kemudian kapasitas jangka pendek. Ya, dalam perhitungan waktu teman-teman bisa lihat sendiri di slide ya. Kemudian kita lanjut pada ragam kapasitas. Ini ada kapasitas desain. Maksudnya adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satu tingkatan tertentu seperti jumlah diproduksi per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Yaitu kapasitas desain. Sebagian besar organisasi beroperasi di bawah kapasitas desain sekitar 82% karena kesadaran bahwa operasi dapat lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan sampai batas maksimum. Lalu kemudian ada kapasitas efektif, adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Nah, dua pengukuran kinerja sistem adalah utilisasi, yaitu persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah tercapai atau dicapai, serta ada efisiensi, yaitu persentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Kemudian kita masuk kepada 4 pertimbangan kasus untuk integrasi strategi dan investasi berkaitan dengan kapasitas. Yang pertama ada peramalan permintaan harus akurat. Ya, jadi namanya perusahaan itu harus meramal titik ke depan tentang permintaan itu seperti apa gitu ya. Tanpa adanya peramalan, sebuah perusahaan tidak akan bisa menentukan kinerja atau
ragam-ragam pekerjaan yang akan dikerjakan gitu ya. Yang kedua, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Yang ketiga ada menentukan tingkat operasi dan optimum atau volume. Yang keempat ada membangun untuk perubahan. Jadi perubahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu sangat penting gitu ya, agar ada variasi dan ada tujuan-tujuan yang lainnya yang dicapai dan tidak terkesan stagnan atau tetap gitu ya. Kemudian kita masuk kepada mengelola permintaan. Walaupun peramalan sudah baik, kadang terdapat ketidakcocokan permintaan dan kapasitas sehingga bisa menjadi permintaan melebihi kapasitas ataupun sebaliknya kapasitas melebihi permintaan. Oleh karena itu, ada titik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan yang tepat. Yaitu ada pertama, mengubah staf yang ada dengan menambah atau mengurangi. Jadi disesuaikan saja staf yang diperlukan seperlunya, tidak usah berlebihan. Yang kedua, ada menyesuaikan peralatan dan proses dengan membeli, menjual atau menyewa. Disesuaikan peralatan yang diperlukan gitu ya. Yang ketiga ada memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil. Yang keempat ada mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Perencanaan kapasitas. Nah, di perencanaan kapasitas ini ada 2 tahap. Ya, tahap pertama, di masa yang akan datang diramalkan dengan model tradisional seperti konsep statistik. Ya, di tahap kedua, peramalan digunakan untuk menentukan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Cara untuk menerapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas agar mendapatkan keuntungan adalah dengan analisis titik impas. Titik impas ini ada 2 metode, yaitu metode yang pertama adalah grafik atau grafik dan aljabar. Maaf. Kemudian tujuan dari titik impas ini adalah untuk menentukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang, di mana biaya adalah pendapatan. Gitu ya. Saya kira semua teman-teman sudah paham dan sudah familiar dengan rumus-rumus yang tertera di slide, gitu ya. Ya, bisa diterapkan. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu sustainability. Ya, dalam sustainability ini atau yang biasa kita sebut keberlanjutan, ini ada 4 alur ya, atau 4 proses yang biasa perusahaan itu lakukan. Itu yang pertama sumber daya, itu menentukan sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lainnya. Yang kedua ada daur ulang, menggunakan sampah atau daur ulang dimulai dari sejak desain. Lalu ada regulasi atau aturan yang mempengaruhi transportasi sampah dan kebisingan. Lalu meningkatkan keketatan pada aturan. Nah, regulasi ini masuk pada aturan-aturan dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir ada reputasi. Ini ada riwayat kepemimpinan. Dari reputasi buruk memiliki konsekuensi negatif, gitu ya. Selebihnya itu teman-teman, bila ada salah kata atau minimnya penjelasan dari saya, bisa nanti ditanyakan atau didiskusikan kembali di WhatsApp grup gitu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.